bersama dengan saya Aditya Andira Maya Siva dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini kita bakal ngebahas tentang teknologi. Ya, seperti kita tahu sekarang, semakin berkembangnya zaman, teknologi pun semakin bertambah. Dan banyak sekali perusahaan yang akhirnya menggunakan teknologi. Untuk tahu lebih lanjutnya, kita bakal nanya langsung sama orang yang lebih berkompeten di bidangnya. Sekarang kita bersama dengan Mas Erik di sini. Halo Mas Erik. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, mungkin Mas Erik bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Erik Santosa, saya founder dari Watu Lintang Media, sebuah startup lokal di pinggiran Yogyakarta. Cukup itu? Ya. Kemudian mau tanya tentang perusahaan ini, sebenarnya awal dibentuknya itu kenapa sih Mas? Awal dibentuknya itu ya karena kita mau grow up, artinya banyak membantu pelanggan. Jadi sebelumnya memang dulu saya freelancer ya, terus kan pengen berkembang ya akhirnya langsung ke perusahaan aja. Oh gitu. Terus rekrut tim dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu emang sebenarnya perusahaan ini tuh membahas tentang apa gitu dan penerapannya di teknologi itu seperti apa? Kalau slogan kita itu kan mitra bisnis dan administratif basis IT. Jadi kita itu membantu pelanggan untuk mendigitalkan administrasinya di kantor. Tapi lain dari itu kita juga punya sebuah produk khusus yang membantu kayak pelaku edukasi dengan teknologi. Jadi kayak digitalisasi yang sebelumnya manual menjadi digital. Oh gitu. Oke. Terus awal mulanya kok bisa dapet ide itu tuh gimana Mas? Maksudnya kan IT gitu. Apa mungkin memang awalnya sebenarnya kuliahnya atau mungkin sekolahnya di IT sendiri atau gimana? Ya, karena sekolahnya dulu memang di IT, kemudian ya latar belakangnya kenapa milihnya IT ya bidang pekerjaannya IT, lanjut untuk sambilannya juga IT, sehingga kan freelance pribadi belum perusahaan, kemudian klien berkembang, pada akhirnya ya harus dibentuk perusahaan untuk melayani klien yang lebih besar lagi, dan memang bidangnya IT, jadi ya seperti itu. Ya jadi ya sangkut pautnya dari IT gitu ya dari awalnya. Awalnya memang IT, memang ada inspirasi dari orang lain sih pertama. Artinya ada kayak biasanya kita punya sebuah barometer nih, barometer orang IT itu sana iya dan lain sebagainya. Nah kita ikuti itu dan berkembang dengan atas dasar inspirasi orang IT yang lain sebenarnya. Jadi ya lanjut aja, dan kebetulan bidang kerjanya dulu kan sebelum ke perusahaan, aslinya mendirikan sebuah perusahaan di IT juga di sebuah kantor, sehingga ya pokoknya IT terus akhirnya. Oh gitu, oke. Selama ngerintis perusahaan itu ya, perusahaannya itu udah berdiri sejak tahun berapa ya kalau boleh tahu Mas? Kalau ngomongin sejarah mungkin 2011 itu pasca lulus SLTA atau SMK itu kan dulu TI itu sudah dimulai, karena waktu itu mulai freelancernya di 2011, lanjut 2013 sampai 16 itu masih ikut perusahaan lah artinya. Kemudian pada akhirnya lanjut berikutnya memutuskan untuk berdiri sendiri dan legalnya di 2019, sehingga kalau ngomongin tarik ke belakang ya dimulainya mungkin dari freelancer 2011 itu. Oh, sekitar 2011 di pasca lulus SLTA, kemudian lanjut kuliahnya juga IT, akhirnya ya sampai sekarang ini. Oh gitu. Wow. Terus kalau selama berjalannya waktu sekarang ini lah kan nggak mungkin ya kalau nggak ada hambatannya atau apapun itu. Nah, kalau dari perusahaan Mas sendiri tuh ada hambatannya itu apa kira-kira? Hambatan banyak sih Mbak. Kalau hambatan Iya. maksudnya pasti kompleks ya kalau hambatan, tapi kan kita kerja di IT itu biasanya memang tugasnya itu menyelesaikan sebuah problem ya, artinya yang sebelumnya kantor punya masalah apa, biasanya administrasinya pusing dengan kegiatan administrasi yang manual harus digital, kita terbiasa membuat ide, sehingga kalau ngomongin hambatan, kalau yang priority pertama ya tentu saja biaya. Startup semua adalah yang jadi kendala pasti biaya, sehingga ada sebuah pilihan startup kan biasanya mereka menerima founding atau mungkin investment dan lain sebagainya. Ataupun kita karena memang kendalanya ya biaya, tapi kita mencoba untuk tetap bootstrapping. Jadi bootstrapping itu berkembang dengan biayanya sendiri, tidak ada
pihak luar yang istilahnya melakukan funding Oh, gitu. Jadi memang kalau ngomongin kendalanya apa, kalau ngomongin di pinggiran seperti ini memang biaya sama SDM. Jadi SDM itu banyak potensi lokal yang memilih untuk bekerja di kota Jakarta dan sebagainya. Untuk stay di pinggiran dan berkembang di lokal itu sangat susah untuk mencari SDM IT di lingkungan sini. gitu. Nah, berhubung dengan kan ini tempatnya di daerah Gunung Kidul gitu. Kenapa Mas memutuskan untuk oke lah bangun di sini aja? Kenapa nggak memilih untuk move pindah gitu, mungkin ke kota gitu? Ya, kalau ditanya seperti itu sebenarnya ada pikiran dan sudah pernah dilakukan. Tapi kalau melihat karakter IT yang khusus bidangnya mungkin bisa di remote working, artinya bisa dikejar jarak jauh, kita udah membuktikan bahwa kita pernah membuat sebuah kantor di Jogja, bukan membuat tapi migrasi ya. Dalam beberapa bulan ternyata kos dan lain sebagainya itu dengan pekerjaan yang dilakukan itu sama, dan justru hematisasi malah lebih hemat ketika di pinggiran. Karena secara biaya hidup dan lain sebagainya itu lebih besar di kota. Kemudian secara kebutuhan pelanggan kita itu tidak seperti bisnis yang jualan tatap muka sehingga beli dan lain sebagainya, kita full online, sehingga di luar Jawa pun kita tetap layani, yang penting satu ada akses internet clear gitu. Terus mau tahu juga sih Mas, buat cara kerjanya itu gimana sih Mas, punya cara pengerjaannya? Ini kan tentang IT nih, tentang sistem dari entah itu perusahaan ataupun lembaga pendidikan ya Mas ya. Nah itu tuh cara kerjanya seperti apa gitu? Kita dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah software custom, yang kedua adalah produk. Biasanya pelanggan itu membutuhkan, kalau yang software custom, pelanggan membutuhkan sebuah media atau software digitalisasi. Kita dealing dulu kebutuhannya apa, kemudian kita purpose, proposal dan lain sebagainya, sehingga dealing kita buat. Yang kedua adalah metode produk. Produk ya seperti biasa kita pasarkan, kita afiliasi dengan beberapa pelaku pendidikan, dan akhirnya produk itu dijual. Metode pengerjaannya, kalau yang software custom kita dev dari tim engineer sendiri di sini, kemudian kita progres ke pelanggan. Ketika sudah oke, revisi dan lain sebagainya sudah clear, ya sudah sampai ke pembayaran dan selesai. Oh gitu ya. Jadi tetap ada, tidak hanya pesan langsung jadi, ada juga yang metodenya konsultasi dulu kebutuhan pelanggannya apa, nanti kita buatkan blueprintnya, kemudian kita buat gambarnya. Ketika oke sudah, baru kita bangun, kita dev istilahnya, dev dari sisi engine gitu. Oke. Sebenarnya tujuan Mas dari bangun ini tuh apa gitu? Maksudnya tujuan dari ya membangun perusahaan teknologi ini gitu kan? Kalau perusahaan tentang IT tuh kayaknya banyak banget pasti kan Mas gitu. Nah itu tujuan sendiri dari Mas tuh apa sebenarnya? Banyak tujuan sih. Yang jelas kalau kita hidup itu kan, kalau dibilang kita hidup itu tidak hanya hidup cari uang lalu mati. Iya. Jadi ada sebuah tujuan perjalanan dalam bisnis itu. Yang pertama mungkin dari sisi SDM, ketika kita membangun apalagi di pinggir sini itu kan ada SDM yang bekerja dan lain sebagainya. Selain kita mencari uang, kita juga dapat bermanfaat. Yang pertama. Yang kedua memang khusus di Jogja itu kan kalau dibilang seperti luar negeri adalah Silicon Valley ya, kayak IT-nya di Indonesia lah mungkin ya. Tapi realita di Gunung Kidul itu masih belum ke ranah itu. Artinya jarang kayak pengembang lokal yang mau stay di pinggir Gunung Kidul dan membangun sebuah ini loh bisnis IT dan bisa tumbuh. Sehingga harapan saya memang yang pertama inspirasi untuk sekitar, yang kedua memang menumbuhkan sebuah kayak stigma baru gitu, khususnya di Gunung Kidul. Kalau IT itu bisa di sini dan jalan dan oke, dan ternyata produknya juga layak jual, nggak kalah mungkin sama yang di produk-produk yang startup lain. Artinya tidak jadi kendala untuk produk kami, meskipun secara lokasi di sini di dekat kota Jogja, tapi aku ini juga jauh sih. Jadi tujuannya memang yang pertama memang kita nggak pungkiri tetap cuan ya artinya. Tapi di lain dari itu adalah bisnis itu perjalanan. Jadi kenapa harus IT ya karena passionnya IT. Kenapa harus usaha? Karena biar bisa lebih bermanfaat. Gitu. Ya. Jadi memang tujuannya Mas tuh buat merangkul orang-orang yang ada di sini gitu ya Mas ya? Mungkin gitu sih. Karena sebelumnya juga sih Mbak. Sebenarnya kan sudah
saya sendiri di Pemda sih, Pemda DIY. Oh gitu. Sudah 6 tahun dan resign dan memutuskan untuk udahlah aku lupakan. Karena kan kalau kenapa usaha kalau itu tak teruskan, saya pol PNS berarti saya hidup untuk diri saya sendiri. Tapi ketika saya keluar, saya bisa mengajak seseorang yang lain, berarti saya bisa ya minimal bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri tapi lingkungan atau ya anak-anak. Jadi keluar dari zona nyaman ya, udah enak, dapat yang enak gitu. Akhirnya mencoba ya untuk membangun sendiri gitu ya Mas ya. Ya. Sejauh ini tuh progresnya tuh pasti kelihatan ya sejak dari tahun 2011 ya Mas. Itu awalnya seperti apa mungkin, terus sekarang ya lebih berkembang lagi itu seperti apa gitu. Progresnya aja sih Mas dari perusahaan. Kalau progres pribadi pasti sangat pahit, tapi kalau progres perusahaan sih sedikit pahit. Artinya karena momentumnya kan 2019, kemudian 2020 itu adalah corona, dan teknologi saat itu sedang berkembang, sehingga kita ngomongin kalau 2020 itu kan banyak perusahaan yang tumbang karena corona, kalau kita itu malah growth berkat corona. Nah, kalau ngomongin perkembangan memang dimulai dari 1, kemudian berkembang jadi 2, 3 dan lain sebagainya, sehingga kita punya tim sampai kita bikin sebuah perluasan bidang usaha lain itu karena IT yang pertama ini. Sehingga kalau ngomongin growth ya tentu saja sedikit banyak pasti kurang, tapi alhamdulillahnya berkembang meskipun tidak selalu signifikan sangat tinggi, tapi roadmapnya agak naik terus gitu, dan harapannya juga terus naik gitu. Amin, amin. Nah, sejauh ini kan pasti udah banyak yang bekerja di sini. Nah, untuk pekerja di sini tuh sekarang ada berapa ya Mas kalau orang-orangnya? Kalau yang di divisi alat IT itu di sebelah di Sekar sana itu ada 4 orang, kemudian yang di sini itu ada 7, 8 sih. Sebenarnya nggak banyak karena masih ya divisinya masing-masing ada engineer kalau yang di sini, sama yang hubungannya sama software lah ini gitu. Kalau yang hardware ada sendiri ya, berarti berapa ya? 10, 11, 12an gitu mungkin. Iya, banyak juga ya termasuknya Enggak maksudnya. juga jauh kalau sama yang di kota mungkin ya, startup untuk- yang lain. Untuk yang daerah sini gitu lah maksudnya. Iya. Terima kasih. Oke, terus untuk webnya itu yang udah dirancang itu apa aja sih Mas maksudnya? Oh, produk berarti ya? Karya itu ya mungkin ya? Kemudian cara kerjanya dari kan menghasilkan sebuah karya. Nah, itu cara kerja karyanya itu seperti apa gitu? Kalau yang saya sampaikan yang produk andalan ya mungkin kita itu punya namanya software edukasi sekolah kita.net. Nah, di sana itu cara kerjanya adalah si sistem itu membuat atau memfasilitasi sebuah lembaga edukasi, misalnya sekolah, itu seolah memiliki kayak platform ruang guru sendiri. Kayak ruang guru itu kan mereka ada pengajar, belajar dan lain sebagainya. Nah, ketika pelanggan kami atau software kami itu digunakan salah satu sekolah atau mungkin instansi pendidikan, maka dia itu seolah mempunyai sebuah platform sesuai brandingnya dia sendiri dan mengelola konten termasuk administrasinya sendiri, dan intinya berkembang dengan digitalisasi. Itu yang salah satu produk yang lain. Ketika ngomongin sebuah sistem, misalnya kita juga handle sistem database untuk seluruh pegawai di DIY yang Dikmen, jadi SMA SMK itu kita pegang semua, termasuk sistem pengembangannya sampai ke integrasi ke BKD DIY, sampai jadi sistemnya kita integrated. Jadi selain mengembangkan, membangun dan mengembangkan, merawat dan juga mensinkronkan dengan sistem-sistem yang lain. Oh gitu, jadi setelah hasil karya itu udah jadi dan diberikan itu masih bahasanya merawatnya gitu ya Mas? Kebanyakan kayak gitu. Oh, gitu. Jadi kita tipenya memang ada yang tipenya jual beli putus istilahnya, tapi ada juga yang jual beli dan pendampingan dan pengembangan. Oh gitu. Yes. Terus selanjutnya tadi kan saya masuk sini terus ada ini ya bukan mahasiswa sih, anak-anak sekolah yang lagi PKL gitu. Nah itu
memang membuka untuk PKL sendiri atau untuk PKL-nya sendiri itu dari lembaga pendidikannya atau maksudnya emang membuka gitu siapa aja yang mau join gitu? Khusus anak SMK itu jurusan RPL, jadi rekayasa perangkat lunak itu ada, memang dia bidangnya software. Nah, kita buka itu sebenarnya khusus tahun ini, mulai tahun ini kita buka karena untuk membuat sebuah apa bilangnya kalau generasi itu. Iya. Jadi kita gini, misalnya tim IT kita engineer itu overload job. Kita harus perlu kaderisasi untuk calon SDM yang baru, potensi IT yang lokal. Karena kalau saya pernah membuat open recruitment di loker di daerah sini itu nggak ada sama sekali spesifik yang mau dan bisa. Sehingga harapan kami dengan menumbuhkan dengan orang PKL itu sedikit banyak akan menumbuhkan regenerasi, sehingga kita kalau butuh sebuah potensi lokal itu ada. Harapan kami seperti itu. Jadi kayak biar IT di gunung itu tumbuh, sehingga kita juga akan ambil manfaat dari situ. Jadi kayak ada perputarannya gitu ya Mas ya. Kalau yang di luar mungkin PKL itu malah justru membayar. Kita nggak sama sekali membayar, bahkan kita memberikan kayak benefit ya. Kalau nggak ada laptop pun ketika ada yang nganggur ya bisa silahkan dipakai. Bahkan makan siang dan lain sebagainya silahkan. Yang penting komitmennya apa? Belajar dari situ. Yang penting ilmunya dulu. Dulu gitu nanti ya. Ya gitu sih kontribusinya. Untuk gimana ya, untuk nanti ke depannya mungkin ya perusahaannya mungkin ada mau bikin apa atau ada tujuan apa gitu, mungkin ke depannya nanti mau bikin apa gitu, hal-hal yang baru gitu lah Mas. Kalau iya pasti ada sih Mbak, kalau cuma kan ya mengingat situasi dan kondisi dan juga ngomongin teknologi itu berkembang, jadi kita nggak tahu apakah tren masa depan yang akan laku di pasaran. Jadi ngomongin mau apa ke depan ya pasti pengennya scale up sih, entah bentuknya dalam bentuk pengembangan perusahaan dan lain sebagainya. Kalau yang rencana terdekat mungkin pengembangan sisi market wilayah di Indonesia dulu sih, kayak misalnya kita punya kayak marketing di daerah sana, di sana kita akan buat baru untuk produk kita biar dapat dipasarkan lebih luas lagi. Itu sih yang terdekat plannya. Kalau yang jangka panjang mungkin adalah, tapi mungkin internal aja dulu. gitu. Oke. Mungkin ya pesan-pesannya deh buat, kan Mas sekarang udah bisa mendirikan sebuah perusahaan startup gitu ya. Mungkin di sini banyak banget dari mahasiswa, dari teman-teman kita semua di sini itu tuh mau pasti dan mencoba untuk startup dari seperti dari universitas kita sendiri dari Amikom itu kita diajarkan untuk mencoba yang namanya startup, karena sekarang yang lagi berkembang itu adalah startup gitu ya Mas. Mungkin sepatah dua patah katanya mungkin ya untuk apa namanya yang mau memulai startup mungkin gitu pesannya. Apa ya? Pertanyaan yang cukup sulit. Kalau pesan kesan sih ya pasti kita harus menghargai sebuah proses ya. Artinya startup itu cukup berat karena kita itu berupaya menjadi pencipta sebuah peluang pada akhirnya, dan berat. Jadi ngomongin sebuah proses kehidupan, tentu saja yang paling enak itu adalah keluar dan langsung menjadi perusahaan bekerja ya, dari karyawan dan digaji besar, oke, sudah clear. Tapi kalau startup itu cenderung pasti lebih memusingkan karena cukup kompleks dan banyak pelajaran yang harus diambil dari sisi tidak hanya skill saja tapi soft skill. Nah paling kalau ngomongin sepatah dua kata, soft skill dan skill itu jelas beda. Maksudnya gini, ketika mungkin tim-tim dari adik-adik ya bilangnya semua itu mahir di dalam bidangnya, tapi belum tentu produk itu bisa dijual atau laku di pasaran, karena memang di pasar itu kita sedang mengalami perubahan terus berkembang, dan kadang-kadang biasanya kalau skill lebih tinggi itu idealisnya lebih tinggi, jadi seolah sudah yakin duluan dengan wah ini produk pasti laku dan sebagainya. Ternyata ketika tes uji pasar dan sebagainya kok tidak sesuai, itu yang bikin ngedon, sehingga itu
Nah, mental-mental yang ngedown itu dan tidak mau berkembang lagi itu cenderung dilalui dan banyak dirasakan kalau pemuda yang sekarang. Saya pun kurang lebih seperti itu. Jadi udah nyerah duluan. Padahal proses itu harus ada dan memang ada. Ketika mungkin ada startup yang sukses itu, kalaupun diundang di Mata Najwa misalnya, nggak mungkin saya lulus terus bikin produk langsung laku dan sukses. Pasti ada sejarah pahit yang harus diceritakan, sehingga yaitu yang harus disiasati bahwa mental itu tidak hanya skill tapi soft skill juga dipelajari secara. Jadi ya harus tahan banting gitu ya. Iya, banting. Oke. Kemudian ini mungkin cukup dari teman-teman, mungkin udah cukup dari sekian, mungkin banyak banget yang bisa dipelajari. Mungkin dari teman-teman yang mau mencoba startup, bisa lah ayo mencoba, terus tapi ya harus punya tekad yang kuat, terus jangan gimana ya, jangan buat ya jangan kayak gampang menyerah gitu lah ya Mas ya, dan harus tahan banting tentunya, karena ya startup kita harus mulai dari awal gitu. Kita aja mungkin itu dari kita, dari Mas Erik di sini. Makasih buat Mas Erik ya, sama-sama. Atas ilmunya pastinya. Semoga kita bisa mengikuti jejak Mas Erik juga. Sangat berat. Aku saja. Ya bisa jadi manfaat juga buat Oke. sekeliling. Siap. Ya. Kasih Mas Erik sekali lagi, sama-sama. dan sama juga sampai jumpa sama teman-teman semua, dan terima kasih juga yang udah nonton, dan bye.